Di sebuah desa di pedalaman Jawa, ada sebuah sawah luas yang jarang digarap petani. Meski tanahnya subur, warga setempat menyebutnya tanah sunyi. Konon, di tengah sawah itu berdiri sebuah sumur tua yang sudah tertutup batu besar. Orang-orang percaya, sumur itu bukan sekadar tempat air, melainkan pintu masuk ke dunia lain. Pak Sarmo, seorang petani baru yang tak percaya tahayul, nekat membuka sumur itu. Ia ingin memakai airnya untuk mengairi sawah. Namun begitu batu penutup digeser, angin dingin keluar, membawa suara samar seperti orang menangis di dalam perut bumi. Sejak malam itu, kampung diganggu. Anak-anak sering terbangun tengah malam, menatap ke arah sawah dengan mata kosong. Ibu-ibu mendengar suara orang menimba air di tengah malam, padahal sumur itu sudah kering. Bahkan beberapa warga melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bibir sumur, menunduk, seperti menunggu seseorang. Pak Sarmo semakin keras kepala. Ia terus mengambil air dari sumur itu, hingga suatu malam ia tak pulang. Esok paginya, warga hanya menemukan bajunya basah kuyup di pinggir sumur, tapi tubuhnya hilang entah kemana. Warga panik, mereka sepakat menutup sumur kembali. Namun setiap kali batu besar diletakkan, batu itu selalu bergeser sendiri ke samping, seolah sesuatu dari dalam menolak dikurung kembali. Dan pada malam bulan purnama, suara-suara gamelan halus terdengar dari dalam sumur, disertai bau anyir darah. Dari dalam kegelapan, terdengar bisikan lirih. "Satu jiwa sudah kami ambil, akan ada jiwa berikutnya." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melewati sawah itu setelah maghrib. Sumur itu tetap terbuka, menunggu korban baru yang berani menatap ke dalamnya. Setelah hilangnya Pak Sarmo, desa menjadi gelisah. Sawah itu semakin ditinggalkan, bahkan jalan kecil yang melintasi dekat sumur tua pun tak ada lagi yang berani dilewati, apalagi saat malam. Namun, tidak semua orang percaya cerita mistis. Raka, seorang pemuda dari kota yang sedang meneliti kebudayaan desa, mendengar kisah tentang sumur tersebut. Bukannya takut, ia justru tertarik untuk mencari tahu. Menurutnya, cerita seperti itu hanyalah mitos yang tumbuh dari rasa takut orang desa. Malam itu, Raka membawa kamera kecil, lampu senter, dan buku catatannya. Ia berdiri di tepi sawah, menatap sumur tua yang tampak seperti lubang hitam di tengah hamparan padi yang mengering. Angin malam berhembus aneh, seperti membawa bisikan samar. "Satu jiwa sudah kami ambil." Raka terdiam, suara itu jelas, padahal ia seorang diri. Dengan keberanian yang bercampur penasaran, ia menyalakan kamera dan melangkah mendekat. Begitu sampai di bibir sumur, ia menyorotkan senter ke dalam. Gelap pekat, tapi sesaat, ia merasa ada mata yang menatap balik dari kedalaman. Mata yang merah, tajam, dan penuh amarah. Raka mundur setapak, namun tiba-tiba tanah di sekitarnya terasa bergetar. Dari dalam sumur terdengar suara seperti tangisan banyak orang, bergema panjang. Kamera yang ia bawa tiba-tiba mati, meski baterainya penuh. Di tengah rasa takutnya, Raka mendengar bunyi lain, suara gamelan yang samar, seperti mengiringi tarian dari dunia lain. Angin semakin kencang, dan dari dalam sumur mulai keluar asap hitam pekat. Asap itu membentuk wujud perempuan berambut panjang dengan wajah pucat membusuk. "Pergi dari sini, atau ikut bersama yang lain," bisik sosok itu. Raka berusaha mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram pergelangan kakinya. Dari arah sawah, tampak bayangan-bayangan hitam berlari mendekat, tubuh mereka setengah hancur, wajahnya kosong tanpa mata. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi semakin keras ia melawan, semakin kuat tarikan dari arah sumur. Seolah sumur itu lapar, ingin menelan tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari kejauhan. Mbah Rengo, dukun tua desa, muncul dengan membawa obor dan kendi berisi air bunga. Ia berteriak lantang, membaca mantra kuno sambil memercikkan air ke arah sumur. Asap hitam itu menjerit panjang, bayangan-bayangan lenyap seketika. Raka terhempas jatuh ke tanah, lemas dan pucat. Mbah Rengo menatapnya tajam, "Anak muda, kau hampir jadi tumbal berikutnya." Sumur itu bukan sekadar lubang. Itu jalan, penghubung ke alam lain. Dan sekali dibuka, tak mudah ditutup kembali. Raka gemetar, tubuhnya masih dingin. Tapi jauh di dalam hatinya, rasa penasaran tak juga padam. Ia tahu, kisah ini lebih besar dari sekadar mitos. Sesuatu di dalam sumur tua itu menunggu, dan seakan memanggilnya untuk kembali.
Sejak malam itu, Raka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, ia selalu mendengar kembali suara gamelan samar dan jeritan dari dalam sumur. Bahkan di siang hari, saat ia mencoba menulis catatan, tinta penanya tiba-tiba menetes sendiri membentuk tulisan. Kembali, Raka mulai dihantui rasa penasaran bercampur ketakutan. Walau Mbah Remo sudah memperingatkan agar ia menjauh, sesuatu di dalam dirinya seakan menolak. Seolah ada ikatan yang membuatnya tidak bisa begitu saja meninggalkan desa itu. Malam berikutnya, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sawah. Bulan purnama menggantung pucat di langit, dan dari kejauhan ia melihat barisan penari dengan wajah kosong, menari mengelilingi sumur tua. Dari dalam sumur, asap hitam menyembur, dan sosok perempuan berambut panjang itu kembali muncul. Raka, saatnya kau bergabung. Ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Yang membuatnya makin ngeri adalah kakinya benar-benar kotor penuh lumpur, padahal ia tidur di dalam kamar penginapan. Keesokan harinya, ia mendatangi rumah Mbah Remo untuk mencari jawaban. Mbah Remo menatapnya dalam-dalam, wajah keriputnya penuh kekhawatiran. Anak muda, kau sudah ditandai. Sejak kau menatap ke dalam sumur itu, roh-roh di dalamnya sudah mengenalmu. Mereka lapar, dan kau calon santapan berikutnya. Raka gemetar, lalu apa yang harus saya lakukan? Mbah Remo menghela napas panjang. Menutup sumur itu bukan perkara mudah. Dulu, sumur itu sengaja dikunci dengan segel. Tapi segel itu pecah ketika banjir besar beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, pintunya kembali terbuka. Kalau dibiarkan, bukan hanya kau, seluruh desa akan binasa. Raka semakin terjebak. Di satu sisi, ia ingin lari, kembali ke kota, meninggalkan semuanya. Tapi di sisi lain, ia merasa punya tanggung jawab, seolah sumur itu memang menunggu dirinya. Malamnya, ia nekat pergi lagi. Kamera barunya ia bawa, kali ini dengan harapan bisa merekam bukti nyata. Tapi saat sampai di tepi sawah, suasana jauh lebih mencekam. Angin bertiup dingin menusuk tulang, suara gamelan terdengar jelas, lebih keras daripada sebelumnya. Ketika Raka mengangkat kameranya, lensa itu menangkap sesuatu yang tak bisa dilihat mata telanjang. Puluhan wajah pucat menatap dari balik padi yang bergoyang. Dari arah sumur, muncul tangan-tangan hitam yang memanjang, meraih apa saja yang ada di sekitarnya. Bau busuk memenuhi udara, dan tanah di bawah kakinya bergetar seperti akan runtuh. Raka gemetar, hampir menjatuhkan kameranya. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suaranya sendiri bergema dari dalam sumur. Ayo turun, kami menunggu. Raka tidak bisa tenang. Malam demi malam, suara gamelan itu semakin jelas. Kadang ia bahkan bisa mendengar suara gong yang bergema tepat di belakang telinganya, meski ia sedang berada di dalam kamar penginapan. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, menyalakan radio keras-keras, bahkan membaca doa-doa. Tapi tetap saja, suara itu menembus segalanya, menari di kepalanya, membuat pikirannya hampir gila. Sampai akhirnya, ia memutuskan, ia harus melawan. Raka mendatangi Mbah Remo lagi. Kalau saya sudah ditandai, apa saya bisa menghentikannya? Mbah Remo menghela napas panjang. Bisa, tapi kau harus berani menatap kengerian itu. Roh-roh sumur hanya bisa dilemahkan oleh orang yang sudah dipanggil, orang yang sudah mereka incar. Kau, Raka, bagaimana caranya? Tanya Raka dengan suara bergetar. Bawa sesaji ke sumur, api, bunga merah, dan kendi berisi air suci. Letakkan di bibir sumur, lalu bacakan mantra penolak. Tapi ingat, saat kau melakukannya, mereka akan mencoba merenggut jiwamu. Jangan sekalipun menoleh atau menjawab bisikan mereka. Raka merasa nyalinya hampir runtuh. Tapi kalau ia diam saja, ia tahu hidupnya tidak akan pernah normal lagi. Malam itu, ia berjalan menuju sawah dengan langkah berat. Di tangannya ada kendi kecil berisi air, bunga merah yang dipetik dari halaman rumah Mbah Remo, dan sebatang obor. Suasana di sekitar sawah begitu sunyi, tapi juga penuh tekanan. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik lenyap. Satu-satunya suara hanyalah gamelan yang pelan, lirih, tapi menusuk jiwa. Raka mendekati sumur. Bibir sumur itu kini tampak lebih lebar, seakan membesar setiap kali ia datang. Ia meletakkan bunga, lalu menuang air suci. Dengan nama yang melindungi, aku menolak panggilanmu, gumamnya lirih. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur bergetar.
Asap hitam menyembur keluar, dan terdengar suara tawa perempuan bercampur tangisan. Dari dalam asap, muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraih tubuhnya. "Raka," bisikan itu menggema. "Kalau kau masuk, semua penderitaanmu akan hilang." Tubuh Raka gemetar hebat. Bisikan itu seperti suara hatinya sendiri. Ia ingin menjawab, ingin menoleh. Tapi ia mengingat pesan Mbah Rengo. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat obor, menjatuhkannya ke dalam sumur. Api segera menyambar asap hitam, terdengar jeritan panjang yang memekakkan telinga. Raka berteriak sambil menutup telinganya, "Pergi dari hidupku." Api itu berkobar, asap menipis, dan suara gamelan menghilang. Sawah kembali sunyi. Raka terhuyung, hampir pingsan. Tapi tepat sebelum ia jatuh, ia melihat sesuatu di dalam sumur. Wajahnya sendiri tersenyum sinis, dengan mata hitam legam. Ia terdiam. Api padam. Sumur itu kembali gelap, tapi bayangan wajahnya tadi masih melekat di benaknya. Sejak malam ia menjatuhkan obor ke dalam sumur, Raka merasa sedikit lega. Suara gamelan memang lenyap, tapi perlahan digantikan sesuatu yang lebih menyeramkan, bisikan dengan suara dirinya sendiri. Awalnya hanya samar, "Raka, kembali." Namun lama-kelamaan, bisikan itu terdengar jelas, bahkan saat ia sedang berbicara dengan orang lain. Kadang ia menjawab tanpa sadar, membuat orang-orang di sekitarnya bingung. Suatu malam, Raka menatap cermin kamar penginapannya. Ia terlonjak. Bayangan di dalam cermin bukan dirinya. Wajah itu memang mirip, tapi lebih pucat, bibirnya tersenyum kaku, dan matanya kosong legam. Bayangan itu berbisik dari dalam kaca. "Kau sudah milikku, Raka. Kau hanya berjuang melawan dirimu sendiri." Tanpa sadar, tangan Raka mengangkat pisau kecil di meja. Ia seperti dikendalikan. Untungnya, suara keras ketukan pintu membuatnya tersadar. Itu Mbah Rengo, yang datang karena firasat buruk. "Jangan pernah sendirian," bentak Mbah Rengo sambil merebut pisau dari tangan Raka. Mbah Rengo kemudian menyiapkan lingkaran pelindung dari garam dan kemenyan. Raka duduk di tengahnya. "Jiwamu sudah separuh dimakan, nak. Kau harus kuat. Jangan biarkan bayanganmu mengambil alih tubuhmu." Raka menutup mata, mencoba fokus. Tapi justru ia mendengar suara gamelan kembali. Kali ini lebih keras, bercampur dengan suara tangisan banyak orang. Saat membuka mata, ia terkejut melihat dirinya tidak lagi berada di dalam lingkaran garam. Ia berdiri di pinggir sumur tua, meski jelas-jelas tadi masih di dalam kamar. Bayangan dirinya yang berwajah gelap menatap dari bawah sumur, tertawa. "Turunlah, lepaskan semua rasa sakitmu." Raka menjerit, mencoba berlari. Tapi langkahnya berat, seakan ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Dari dalam sumur, keluar wujud-wujud tubuh manusia yang sudah busuk, berusaha menariknya jatuh. Dengan sisa tenaga, ia meraih jimat pemberian Mbah Rengo di lehernya. Jimat itu bergetar, memancarkan cahaya samar. Teriakan dari makhluk-makhluk sumur terdengar nyaring, lalu semuanya menghilang dalam sekejap. Raka jatuh tersungkur, terengah-engah. Saat ia menoleh ke belakang, sumur itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sawah sunyi dengan kabut pekat. Tapi jantungnya hampir berhenti ketika menyadari satu hal, bayangan dirinya yang gelap kini tidak lagi di cermin, tidak lagi di sumur, melainkan berdiri tepat di sampingnya. Bayangan itu berbisik, "Kau pikir sudah bebas? Kita baru saja mulai." Setelah malam itu, Raka tahu dirinya tak bisa lagi berjuang sendiri. Bayangan gelap di sampingnya semakin sering muncul, kadang bahkan mendahului ucapannya. Saat ia ingin mengatakan sesuatu, suara lain keluar lebih dulu, membuat warga desa ketakutan. Mbah Rengo pun memberi saran, "Kalau kau ingin benar-benar bebas, kau harus mencari Mbah Suryo. Ia satu-satunya penjaga gaib terakhir di desa sebelah." Tapi jalannya berat, karena roh sumur akan berusaha menghalangi. Raka berjalan bersama dua pemuda desa sebagai penunjuk jalan. Malam itu, hutan di antara desa tampak lebih gelap dari biasanya. Setiap langkah seperti diawasi, daun-daun kering berjatuhan sendiri, meski angin tak berhembus. Tiba-tiba, terdengar gamelan samar dari arah pepohonan. Kedua pemuda langsung pucat. "Suara itu, seharusnya tidak bisa keluar dari desa," bisik salah satunya. Dari balik kabut, tampak barisan bayangan menari. Wujud mereka setengah manusia, setengah hitam pekat, bergerak mengikuti alunan gamelan. Mereka menghadang jalan Raka. Bayangan gelap di samping Raka ikut tertawa. "Mereka datang untukmu. Biarkan saja, lepaskan tubuhmu padaku, dan semua selesai."
Raka menggertakkan gigi, mencoba melawan bisikan itu. Ia meraih jimat di lehernya, menekan keras hingga darah keluar dari genggamannya. Jimat itu berkilat, menimbulkan cahaya yang membuat para bayangan menari menjerit dan mundur. Namun, satu makhluk yang lebih besar keluar, tingginya setinggi pohon, wajahnya menyerupai topeng wayang rusak, matanya merah menyala. Ia melangkah pelan, mengguncang tanah. Para pemuda lari ketakutan, tinggal Raka seorang diri menghadapi wujud itu. Saat makhluk itu hampir meraih Raka, terdengar suara berat dari kejauhan. Cukup, seorang lelaki tua berjubah hitam muncul, membawa tongkat kayu berukir aneh. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, seluruh bayangan berteriak dan lenyap ditelan kabut. Raka terengah-engah. Lelaki tua itu mendekat. "Namamu Raka?" "Bukan, aku Mbah Suryo. Aku sudah menunggumu." "Roh sumur tua itu tak bisa kau lawan dengan keberanian saja. Yang mengincar bukan hanya jiwamu, tapi juga seluruh desa." Bayangan gelap di samping Raka tiba-tiba menghilang, seolah takut pada kehadiran Mbah Suryo. Tapi Raka tahu, itu hanya sementara. Mbah Suryo menatap Raka tajam. "Jika kau ingin selamat, kau harus siap masuk ke dunia mereka, ke balik sumur tua itu sendiri. Dan ingat, sekali kau masuk, tak ada jaminan kau bisa kembali utuh." Raka menelan ludah. Ia sadar, perjalanannya baru akan benar-benar dimulai. Malam itu, Raka berdiri di samping Mbah Suryo di depan sumur tua yang sudah ditutup kayu dan dipagari sesajen. Angin berhembus dingin, meski langit tak berawan. "Raka," suara Mbah Suryo berat, "untuk mengakhiri semua ini, kita harus masuk ke dalam sumur. Itu gerbang dunia mereka. Tapi ingat, di dalam sana, waktu tak sama dengan dunia manusia." Raka mengangguk meski tubuhnya gemetar. Bayangan hitam yang selalu mengikutinya kini berdiri di pinggir, menyeringai, seolah menunggu kegagalan mereka. Mbah Suryo menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu melafalkan mantra kuno. Suara mantra itu membuat udara di sekitar bergetar. Sesajen di pinggir sumur terbakar dengan api biru, asapnya masuk ke celah papan penutup. Perlahan, kayu penutup itu berderak dan terbuka sendiri. Dari dalam, keluar bau busuk bercampur tanah basah. Suara gamelan lirih terdengar dari bawah sana, semakin lama semakin jelas. "Sekarang atau tidak sama sekali," kata Mbah Suryo sambil menatap Raka. Tanpa ragu, mereka berdua melompat masuk ke kegelapan. Begitu menjejak, Raka terkejut. Mereka tidak berada di dalam sumur, melainkan di desa gelap yang mirip desanya, tapi hancur dan penuh kabut merah. Pohon-pohon kering menjulang seperti tangan, rumah-rumah reot berdiri dengan pintu terbuka. Dari kejauhan, terlihat barisan penari bayangan menari tanpa henti diiringi gamelan. Wajah mereka kosong, mata putih melotot. Di tengah desa itu, berdiri makhluk raksasa dengan wajah seperti topeng wayang retak, tubuhnya dililit kain kafan hitam. "Dialah roh penjaga sumur, sumber dari semua kutukan. Dia yang menginginkanmu, Raka," bisik Mbah Suryo. "Kalau kita tak menghentikannya, desa kita akan digantikan dengan dunia ini." Makhluk itu mengaum, tanah bergetar. Penari-penari bayangan langsung menyerang mereka. Raka memegang jimatnya, sementara Mbah Suryo mengayunkan tongkat bercahaya. Setiap ayunan tongkat Mbah Suryo menghancurkan puluhan bayangan, namun jumlah mereka terus bertambah. Raka nyaris terseret kabut hitam, tapi jimat di tangannya berpendar terang, menyalakan simbol segel di tanah. Makhluk raksasa itu mengangkat tangannya, menarik Raka ke udara. Bayangan hitam yang selalu mengikutinya muncul lagi, kali ini berbicara jelas. "Serahkan dirimu padaku, Raka. Biarkan aku melawan dia, dan kau bebas." Raka terhuyung, tubuhnya gemetar. Suara itu begitu menggoda, seolah jalan keluar tercepat. Mbah Suryo berteriak, "Jangan dengarkan dia. Itu bagian dari roh sumur. Kalau kau menyerah, kau hilang selamanya." Raka menutup mata, memegang jimat yang hampir pecah. Dalam hati, ia harus memilih. Menyerahkan dirinya pada bayangan atau bertahan dengan kekuatannya sendiri meski hampir mustahil. Dunia gaib di sekitar mereka mulai runtuh, suara gamelan makin keras, seolah waktu habis. Tubuh Raka melayang di udara, ditarik oleh kekuatan kegelapan roh penjaga. Bayangan hitam di belakangnya terus membisikkan godaan, "Serahkan dirimu, hanya itu caramu selamat." Namun, di detik terakhir, Raka menggenggam jimat pemberian almarhum ayahnya erat-erat. Cahaya terang meledak dari dalam tubuhnya, membuat bayangan itu menjerit dan hancur menjadi debu. Sekarang,
"Raka!" teriak Mbah Suryo. Ia menghantam tanah dengan tongkatnya, menciptakan lingkaran segel bercahaya di bawah roh penjaga. Makhluk raksasa itu meraung, tubuhnya berusaha lepas, tapi Raka melompat ke tengah lingkaran dan menancapkan jimat ke tanah. Ledakan cahaya putih memancar, menelan seluruh desa bayangan. Penari-penari bayangan berhenti menari, wajah mereka kembali normal sejenak sebelum lenyap. Gamelan berhenti total, meninggalkan keheningan yang mencekam. Roh penjaga mengerang keras terakhir kalinya sebelum tubuhnya pecah menjadi serpihan asap hitam, tersedot ke dalam sumur. Raka terjatuh, tubuhnya lemas, tapi Mbah Suryo segera menahannya. "Kau berhasil, Nak, kau sudah memutus rantai kutukan ini." Saat mereka membuka mata, Raka dan Mbah Suryo sudah berada di tepi sumur tua. Langit mulai memerah pertanda fajar, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, desa itu benar-benar hening tanpa suara gamelan mistis. Warga desa keluar perlahan dari rumah mereka, bingung tapi lega. Mereka tahu, kutukan yang menjerat desa selama puluhan tahun akhirnya berakhir. Mbah Suryo menepuk pundak Raka. "Jimatmu hancur, tapi bukan itu kekuatanmu. Kau sendiri yang memilih melawan, bukan menyerah. Ingatlah itu." Raka hanya tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, meski bayangan itu sudah hilang, bekasnya akan selalu ada di dalam dirinya. Desa Welis kembali normal, tidak ada lagi suara gamelan di malam hari, tidak ada lagi penari bayangan, dan sumur tua itu akhirnya ditutup selamanya dengan segel sakral. Bagi warga desa, semuanya berakhir. Tapi bagi Raka, perjalanan barunya baru saja dimulai.